tiba-tiba di satu ibadah Tuhan bilang gini, kamu gak yatim piatu, kamu kan punya saya. Nangis saya Esther, saya bilang Tuhan mohon ampun, karena selama ini saya menghormati orang tua dunia saya kasih apapun yang mereka mau. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau apa? Karena saya baru sadar bahwa He's my heavenly dad. Ternyata dia minta waktu saya, dan akhirnya sejak saat itu waktu saya kasih buat melayani dia. Melekatlah kepadaku, maka mintalah apa saja yang kau minta, maka kamu akan menerimanya. Saya langsung nangis, kok sama ibu yang sebelah. Saya nangis, dan karena saya orang gak mau apa-apa, saya cuma bilang, Tuhan, saya minta hikmat. Oke, selamat datang Dokter Sisi. Apa kabarnya, Dok? Baik, puji Hari Tuhan. ini padat sekali ya jadwal ya. Iya. Gimana, udah mulai mengantuk belum? Lumayan, tapi tadi udah sedikit kopi bikin kekuatan. Wah, luar biasa sekali. Hari ini jadwal dokter padat, tapi masih mau bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng nih tentang kehidupan dan latar belakang kehidupan dokter yang sangat luar biasa nih. Aku lihat benar-benar aku tonton seluruh YouTube, terus kayak semuanya aku tonton sampai aku menangis karena saking luar biasanya. Tapi aku mungkin beberapa orang yang belum tahu ya, belum mengenal dokter, boleh diceritain sedikit Dok tentang latar belakang gimana awalnya akhirnya bisa jadi dokter, lalu juga memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan. Panjang sih ceritanya. Jadi kalau diceritain dari awal, memang keluarga kami memang sebagian besar tuh dokter. Makanya cita-cita menjadi dokter tuh sebenarnya bukan cita-cita saya pribadi, karena kalau saya sendiri tuh karena hobinya itu melukis, saya dulu bercita-cita keinginan tuh ingin menjadi pelukis. Jadi saya daftar di Seni Rupa ITB. Menurut saya lukisannya sih bagus, tapi entah kenapa nggak bisa gitu, nggak keterima di sana. Dan memang waktu itu mami bilang udah sih jangan di sini, karena di depan pas ngantri pendaftaran tuh rambutnya gondrong, terus celananya terkoyak gitu ya. Tapi memang ya itu memang jiwa saya memang juga senang seperti itu. Akhirnya karena memang di situ nggak keterima, kebetulan saya juga daftar di FKUI. Itu pilihan pertama, pilihan kedua FK Unpad. Keterimanya puji Tuhan di FKUI. Dan kenapa pilihannya di sana? Karena waktu itu orang tua saya almarhum papi mami bilang, udah gak usah kuliah kalau memang gak keterima di negeri, karena papi mami gak punya uang buat biayain. Karena terus terang waktu kami kecil, saya bukan berasal dari keluarga yang berada, karena dulu kita tuh tinggal di Bandung ya. Jadi makanya hari ini bisa pelayanan di Bandung tuh seneng banget, jadi kayak merasa pulang kampung gitu. Kita tinggal di Jalan Emong, dan waktu itu rumah kita tuh rumah bilik gitu, jadi bukannya tembok seperti yang sekarang itu ya. Jadi deket bilik. ya antar tetangga ya. Deket banget. Dan kata tante ya, katanya dulu tuh kasihan deh katanya, jadi mami jualan kue di depan, di dalam itu nggak ada ventilasi, jadi saya yang masih bayi itu katanya ditidurin di tikar. Dan ketika saya usia 3 tahun, karena mencoba untuk perekonomian yang lebih baik, akhirnya hijrah ke Jakarta. Dan sampai Jakarta tuh bukannya lebih baik, tapi ya susah gitu ya. Dan mereka akhirnya berjualan kue subuh di Pasar Senen. Jadi kalau di Jakarta tuh ada yang namanya Pasar Subuh. Jadi jualannya itu bukan dari pagi ke malam, tapi dari subuh ke pagi gitu. Jadi kebalik gitu hidupnya. Dan di sana bukannya toko ya, Esther, cuman kayak di jalan gitu jalan gitu ya. Jadi emperan, jadi nggak ada toko yang tetap. Jadi ngegelar gitu di sana. Dan biasanya kalau saya libur ya, saya ngebantuin mereka. Itu pas saya masih SD. Dan saya dari kecil tuh saya kepengennya tuh membahagiakan mereka. Jadi waktu pas umur 7 tahun kalau nggak salah, saya bilang sama mami nggak usah ngasih kakak uang jajan lagi, karena kakak bisa kok sendiri. Jadi kan saya suka lukis, jadi saya bilang sama teman-teman kalau misalnya ada yang mau dilukisin sini dibantuin. Terus buka jasa melukis gitu kan. Jadi misalnya ada tugas apa ya, saya bantu. Itu umur sekitar 7 tahun kayaknya. 7 tahun? Iya, waktu pas kelas saya 1 ya? Masuk sekolah itu kemudaan, jadi waktu itu umur 5, 6, ya kelas 3 SD. Udah ngerti itu seperti itu. Dan pulang-pulang saya bawa kerencengan gitu, saya bilang, mami nih lihat nih ini,
nggak usah kasih uang jajan lagi gitu. Dan akhirnya singkat cerita usaha kue tuh nggak bisa berjalan karena krisis ya, jadi harga-harga bahan pokok mahal. Dan akhirnya kami pindah-pindah kontrakan dan apa aja tuh dilakukan gitu sama almarhum papi, almarhum mami untuk supaya anak-anaknya tuh bisa sekolah. Dan kita pindah-pindah kontrakan, nggak ada kendaraan, apalagi rumah nggak ada sama sekali. Dan akhirnya saya waktu itu masih kelas SMA, saya membantu mereka. Jadi karena saya suka matematika, jadi kalau ada anak yang memang mau cari les gitu, saya ngelesin mereka. Jadi pulang sekolah saya ngelesin mereka gitu. Dan ada beberapa yang malah satu angkatan. Jadi misalkan saya kelas 1 SMA, saya ngajar juga temen seangkatan yang kelas 1 SMA juga. Waktu itu bayarannya tuh 1 bulan 125.000 gitu. Jadi Waktu tahun berapa tuh kira-kira, Dok? aduh, tahun berapa ya? 19 udah lama ya, udah tua. 1993 apa 94 gitu. Berarti 120.000 itu udah lumayan besar ya? Iya, 120.000 tuh lumayan besar. Dan akhirnya sampai satu ketika udah nggak ada uang sama sekali buat bayar kontrakan. Dan papi tuh waktu itu mau jadi tukang taksi gitu. Saya bilang jangan papi, saya takut kenapa-napa karena waktu itu kan kejahatan tuh meningkat ya. Nggak usah papi, kan kakak masih ada ini, masih bisa gitu, maksudnya nggak usah, uang sendiri tapi gitu nggak ya? cukup. Akhirnya untung ada saudara yang menawarkan tempatnya bisa tinggal di situ. Dan akhirnya kami pindah ke sana. Nah saat itu saya tuh kelas 3 SMA, jadi pindah ke sana kebetulan tuh ruko gitu ya. Jadi mami tuh buka jualan warung Padang gitu. Jadi makanan Padang kecil-kecilan. Dan saya waktu itu masih kelas 3 SMA. Dan saat itu mami bilang kalau mau kuliah harus masuk ke negeri. Jangan swasta, mami nggak punya uang. Dan apalagi waktu itu juga ada adik saya yang masih beda 5 tahun itu masih sekolah gitu. Jadi saya waktu itu sembari sekolah SMA saya ngelesin matematika, fisika, kimia, dan juga kebetulan saya kan senang lukis. Jadi saya punya murid lukis juga, nggak banyak sih, cuma 6 orang. Nah kami tinggal di sana kira-kira kurang lebih setahun, tapi kemudian rumah itu tuh harus dijual gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus pindah dari sana. Tapi kata mami gimana sih, ini nggak ada biaya untuk mau pindah kemana, mau bagaimana gitu, untuk bayar juga nggak ada karena kebutuhan sehari ya cukuplah untuk sehari gitu. Tapi nggak ada kata mengeluh dari papi mami. Dan saya kasihan sih ngelihat papi bawa-bawa sayur, naik waktu itu punya motor butut gitu, motor butut bekas ya, bawa-bawa sayur gitu kiri kanan. Nah akhirnya saya bilang sama mami, nggak apa-apa mami, kan kakak punya murid ada 6. Nanti kita cari deh tempat gitu. Lagian juga mau pindahnya kemana dan pakai apa, karena mobil juga nggak ada. Tahu-taunya ada satu, makanya Tuhan tuh Allah yang maha baik, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tiba-tiba ada satu orang yang minta tolong papi untuk jualin mobil buntungnya gitu. Jadi mobil buntung itu selama 2 minggu kita pakai buat pindah-pindahan. Dan kebetulan saya cari gitu tempat yang bisa untuk dikontrak tapi dicicil. Nah nggak ada kan biasa dikontrak bisa dikontrak tapi dicicil. Akhirnya ketemu satu tempat yang memang udah jelek banget gitu, tusuk sate, nggak layak huni, dalamnya tuh gelap, pokoknya kalau orang Sunda bilang mah banyak lamat lancah gitu di situ. Ininya rubuh, lamat lancah, pokoknya udah kayak Zoro gitu, nggak bisa masuk kalau kita nggak bersihin, harus disiram. Udah debuan, udah tepara rubuh gitunya cek orang Sunda mah. Jadi udah berantakan banget, makanya bisa dicicil karena nggak ada yang mau mungkin ya. Tapi tempatnya tuh cukup menurut saya untuk nanti saya ngajar di sana. Jadi saya bilang, mami nih kakak nemu tempat di sini. Akhirnya karena bisa dicicil, yang penting bisa bayar uang muka dulu gitu. Akhirnya pulang kuliah kami pindah ke sana 2 minggu pindah-pindah. Dan begitu 2 minggu itu pindah-pindahan, itu mobil kejual. Dan akhirnya hasil untung dari sini dipakai untuk uang muka kontrakan. Nah mami bilang, gimana nanti bayar cicilan kontrakan bulan depannya? Tenang mami, nggak apa-apa, nanti kita cari nanti. Jadi setiap kali saya pulang kuliah, kan kuliah FKU itu berat ya. Kuliah tuh dari jam 7, jam 4 sore baru pulang karena praktikum kan. Jadi setiap kali sore saya pulang, saya tuh selalu sebarin brosur yang saya print sendiri, itu dari kertas warna-warni, saya ketik, terus saya gambar gitu, terus saya lipat, terus kasih iketan wall. Terus setiap pulang kuliah
kerjaan saya adalah saya keliling komplek, saya gantungin itu si brosur itu bahwa di sini ada tempat les gambar gitu. Wow. Setiap hari, every single day. Sampai akhirnya muridnya nambah, jadi dari 6 jadi 10, jadi 15, jadi 20. Jadi kalau teman-teman saya itu kerjaannya belajar, saya itu mengajar. Dan murid itu belajar, namanya anak kecil ya. Jadi misalkan saya ngajar dari jam 5 sampai jam 7, kemudian sesi kedua tuh jam 9 sampai malam, dan habis itu kita harus bersih-bersih mejanya, harus bersih-bersih, harus segala macam karena dilakukan sendiri semuanya. Tapi kita jalankan tanpa mengeluh gitu sama sekali. Biasa. Dan sampai akhirnya anak-anak banyak yang menang lomba, dan saya yakin dan percaya itu bukan karena kemampuan Betul. saya sih, itu karena dari Tuhan. Dan akhirnya saya dikenal di kampus sebagai orang yang sering tukeran jaga gitu, karena biasanya kalau orang tuh dapat jaga hari Rabu ya hari Rabu, kalau saya enggak, karena Rabu harus ngajar. Jadi pasti saya jaganya itu di akhir pekan, jadi hampir nggak ada waktu, Full day banget full ya. day, hampir nggak ada waktu buat istirahat. Dan puji Tuhan, Tuhan mampukan sampai akhirnya saya lulus termuda sih, karena memang masuk sekolahnya muda, dan itu sih karena kekuatan dari Tuhan. Luar biasa sekali dokter. Dan akhirnya di perjalanan kuliah itu gak hanya fokus di dokter aja, karena untuk bisa bayar uang kuliah juga ya dok, berarti ya? Iya. Supaya bisa bayar uang kuliah, bisa ngajar-ngajar juga. Dan satu hal sih yang aku mau tanya gitu, kenapa sih awalnya pengen banget jadi dokter? Itu kan banyak ya dok ya, ada dokter A, B, C, kenapa akhirnya jadi dokter yang sekarang dikenal banyak orang? Motivasi awalnya tuh apa sih gitu? Nah sebenarnya nggak ada motivasi apa-apa sebenarnya, makanya tadi juga ditanya tadi waktu sebelum ibadah ya, ada beberapa keluarga dari Pak Ruben kan ngobrol, terus apa sih motif, saya bilang saya juga nggak tahu, karena rencana saya, cita-cita saya tuh bukan jadi dokter. Saya tuh mau jadi pelukis. Dan ketika saya jadi dokter juga, waktu pas saya kuliah, saya pikirannya cuma satu, saya pengen cepetan selesai. Kenapa? Saya hitungin ini, saya selesai ini. Kenapa? Karena saya pengen ngebahagiain papi mami. Karena menurut saya mereka tuh adalah orang yang nomor satu, yang harus semua tuh buat mereka. Makanya begitu saya selesai tuh, saya nggak mikirin saya mau apa enggak sih. Saya cuma mikir apa yang bisa saya kasih buat mereka gitu. Dan begitu saya kerja, semua 100%, saya nggak ambil sedikit pun untuk saya. Terserah mereka mau pakai buat apa, mereka mau ngapain, karena bagi saya mereka layak untuk dapetin itu. Saya paling kalau saya perlu ya saya minta, papi ini kakak abis ininya buat pegangan, nanti dia kasih, tapi saya kasih dulu dia, mereka yang handle. Satu hal dokter, pernah gak sih ngerasa kayak sekarang kan di zaman sekarang ini banyak anak-anak mungkin di luar sana yang merasa kenapa sih orang tua saya seperti ini gitu. Kan kita nggak pernah minta ya dilahirkan di keluarga seperti apa gitu. Karena tadi dokter sempat bilang saya pengen orang tua saya itu bahagia, saya pengen mereka itu nyaman, kehidupannya nyaman segala macam gitu. Ada nggak sih ngerasa kenapa ya beban gitu, mungkin awal-awal menjalaninya happy ya, kayak aduh aku punya tujuan ini, tapi di saat-saat tertentu pernah gak sih ngerasa aduh capek ya, kenapa sih aku kayak gini gitu? Pernah nggak dokter? Nggak ada sama sekali, luar biasa, sedikit pun nggak ada, malah yang ada itu cuma perasaan kasihan sama mereka. Saya pengen, makanya waktu pas Tuhan panggil pulang, itu rasanya kayak Tuhan kok kenapa gitu, mereka baik gitu, kenapa ya, itu makanya. Wah luar biasa sekali ya, saya ingin menangis karena apa ya, kita terkadang suka melihat dari sisi negatifnya orang tua ya, karena kenapa sih kok saya tuh pengen menjadi seperti ini, saya pengen jadi kayak gini gitu ya dokter ya. Banyak hal yang kayak aku cita-citanya kayak gini, tapi kenapa orang tua aku kayak nggak bisa bantuin aku, kenapa aku harus menjadikan hidup aku seperti ini. Jadi apa ya, banyak perasaan-perasaan seperti itu ya zaman sekarang ini gitu, dan banyak anak muda ngalamin seperti itu. Tapi hal yang luar biasa gitu, teman-teman mungkin bisa lihat juga dari kehidupan dokter Sisi gitu, karena cinta kita ke orang tua. Betul, karena orang tua udah berjuang untuk kita, berjuang untuk segala macam ya dokter ya. Jadi
benar-benar luar biasa menurut aku. Jadi yang akhirnya menjadikan dokter seperti sekarang karena berkat orang tua juga ya. Amin. Dan dokter, pertanyaannya adalah selama perjalanan karir gitu bersama dengan Tuhan, apa sih tantangan terbesar di hidup dokter yang akhirnya gimana caranya mengatasinya gitu? Tantangan terbesar Iya. untuk Di karir sekarang ini ya. Jadi sebagai dokter, awal nih kan udah banyak pengalaman-pengalaman dari yang awalnya berbisnis ya, jatuhnya berbisnis ya dokter, yang untuk bisa menghadapi kuliah. Berapa tahun dokter kuliahnya? kalau kedokteran tuh 6 tahun. Tapi dokter menyelesaikannya dalam 6 tahun. Oh, pas berarti Iya. ya. Pas itu terus akhirnya sekarang dikenal banyak orang. Jadi dokter, para artis juga. Apa sih tantangan terbesar yang dokter hadapi gitu? Dan gimana cara mengatur waktu segala macamnya gitu loh, Dok? Saya tuh mungkin karena saya nggak pernah melihat segala sesuatu sebagai tantangan ya. Saya melihat segala Enjoy ya? sesuatu itu enjoy aja. Jadi biasa. tadi pas ditanya tantangan, apa ya Agak tantangannya bingung gitu. ya. Mungkin kalau orang melihat, pasien saya sering nanya sih, Dok pakai energizer apa sih gitu. Ya. Kok kayak nggak pernah Betul, capek gitu. betul, Dok. Ya Tuhan kasih, menurut saya sih kasih karunia Tuhan sih, karena saya merasakan saya lebih memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Jadi saya ngelihat misalkan kayak kita lihat tukang buah di depan yang jualan panas-panas, saya selalu bilang itu sama sama orang-orang, saya bilang mereka aja tua-tua bisa loh, masa kita sedikit aja ngeluh. Jadi saya orang yang gak gampang ngeluh sih sebenarnya. Jadi apapun tuh dijalani ya enjoy aja gitu, apapun ya. Dan saya bukan tipe menginginkan mungkin ya, jadi saya nggak merasa kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi misal ya dulu waktu pas saya nggak punya apa-apa, misalkan ada, saya naik motor butut, terus waktu diantar tuh mogok terus kan di kolong jembatan, ngelihat di sebelah misalkan ada orang mobil nggak keujan, naik mobil nggak keujanan, tapi saya nggak menginginkan untuk andai saja gitu saya punya itu, enggak sih. Saya bersyukur bahwa saya masih ada motor yang meskipun mogok tapi di bawah kolong jembatan ya masih ada papi yang bisa nganterin berteduh di sana. Saya masih bisa sekolah, saya masih sehat. Jadi nggak mikirin saya mau ini, saya mau itu. Bahkan waktu itu saya ingat banget tante saya cerita, Sisi katanya itu di saat udah kerja, kata handphone Nokia waktu itu udah copot baterainya, dikaretin orang ganti yang baru, kata saya masih bisa dipakai kok ini, padahal udah yang ada yang misalkan Iya, apa iya. gitu ya, ada BlackBerry atau apa. Saya bilang enggak ada keinginan, dan sampai sekarang sih. Jadi kalau misalkan saya misalkan ada apa misalnya iPhone ya, itu bukan saya, itu suami saya. Dan dia kadang-kadang suka kesel sendiri karena ada beberapa kali yang dia udah kasih yang terbaru, tapi saya bilang kenapa harus ganti, ini juga masih bisa. Nah by the way ini sekarang ada satu yang belum dipakai karena saya bilang kenapa ini masih bisa. Selama itu masih bisa, kenapa harus diganti? Karena bagi saya yang penting bisa WA, yang penting bisa telepon, dan masih bisa masuk pesan. Saya bisa ngetik notes, saya bikin khotbah tuh di notes. Terus ya saya bisa Google, Alkitab, udah cukup gitu. Jadi kata dia rusak itu udah kepenuhan nanti, kata kamu tuh ya, kata kalau belum rusak belum ini, kata karena menurut saya nggak apa-apa kok pakai ini gitu, nggak ada keinginan untuk apa. Jadi kayak segala sesuatu ya grateful ya, Enjoy banget, berterima kayak kasih ya. jadi dari awal, jadi dokter kayaknya nggak pernah ngalamin struggle Iya. yang sampai kayak yang pressure banget gitu, enggak Oh ya? iya. Oh, ada Banget. Banyak maksudnya. Banyak. Tapi mungkin karena saya nggak menganggap itu sebagai struggle, tapi ketika kayak kemarin dari Anugerah Ministry kan mau sharing podcast kayak gitu, dan setelah itu kan ada ngobrol, terus karena ditanya ya saya jawab, terus dia bilang, aduh dokter kalau misalkan ada ini sharing sama saya, karena bagi dia tuh kayak itu berat gitu. Iya. Kata saya enggak kok, mungkin Tuhan mampukan ya, karena apapun itu keadaan di luar, ketika kita punya Tuhan di dalam hati kita, itu sukacita. Wow, luar biasa sekali loh. Kayak berarti semuanya menurut aku mindset juga ya dokter ya. Kayak gimana Iya. caranya kita tetap berpikir positif, karena kan sekarang kan ya tadi kan khotbah juga tentang masalah mental ya. Banyak orang yang pikirannya jadi akhirnya membuat diri kita jadi tidak bersyukur, dokter ya. Iya, Balik lagi ya, betul. karena salah sedikit bisa jadi besar gara-gara mindset itu sendiri gitu. Iya. Dan dokter menjalani hari-hari dengan ucapan syukur karena Iya. banyak hal yang terjadi karena Tuhan ya dokter. Berarti ya. Jadi kalau saya doa itu pasti kalimat yang pertama sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih.
terima kasih terus. Jadi kadang-kadang saya bilang, Tuhan terima kasih, ini semua terima kasih, karena semua pasti rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Luar biasa sekali. Ini pengingat juga sih buat kita semua yang di tempat ini gitu ya, sampai yang teman-teman yang nonton, gimana caranya kita untuk tetap bersyukur, karena sekarang masalah hidup makin berat ya, apalagi sekarang kita kalau lihat gonjang-ganjing pemerintahan gitu ya dokter ya, banyak hal yang terjadi gitu, dan benar pentingnya mempunyai ucapan syukur selalu ya. Mungkin hal yang menguatkan mungkin karena apa ya, dulu waktu pas saya remaja, karena saya nggak punya saya nggak tahu saya harus bagaimana, satu-satunya tuh yang saya tahu cuma saya punya Bapak di surga. Tiap hari saya baca firman. Jadi Alkitab tuh saya taruh di pinggir kasur. Itu usia 17 tahun. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan gitu. Terus saya tiap hari ya saya baca firman tiap malam. Satu ketika, karena saya bilang, aduh kok susah ya, gimana ya gitu. Karena secara manusia ya berat ya. Bayangkan aja mahasiswa kedokteran yang harus belajar tuh banyak loh. Betul. Esther ini belajar sehari cuma 1 jam, tapi Tuhan mampukan gitu. Nah satu ketika, saya belum cerita. Pada saat saya usia 18 tahun kalau nggak salah, itu saya tingkat 2. Tiba-tiba Tuhan tanya. Jadi waktu itu di menara doa di Kelapa Gading. Dan waktu itu WL-nya bilang gini, ayo pejamkan mata katanya, minta ayat sama Tuhan. Saya waktu itu masih belum terlalu paham, tapi saya nurut, saya bilang pejamin mata minta ayat sama Tuhan, emang Tuhan bisa ngomongnya gimana gitu. Karena saya belum terlalu paham, saya turut gitu, saya nurut, saya meremin. Tiba-tiba ibu di sebelah saya itu gede badannya, umur 50 tahunan, dia terus ngomong, mintalah kepadaku, maka apa saja yang kamu minta akan aku berikan kepadamu. Terus yang mintalah kepadaku. Terus seperti itu ya, saya sebagai remaja keganggu sih. Mungkin kalau sekarang Gen Z kayak berisik banget gitu. Saya lagi konsentrasi doa, gimana caranya. Tapi itu suara kesini. Saya bilang, ini ibu kok kayak ngomong ke saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan mau ngasih ayat apa? Saya nggak tahu, ayat-ayat nggak hafal gitu maksudnya. Terus Tuhan bilang loh, buka katanya Yohanes 15, dikasih ayatnya. Begitu WL bilang buka katanya, apa yang Tuhan sampaikan, saya nggak usah disuruh, saya udah cepet-cepet buka apa ayatnya. Kaget saya Esther, jadi begitu dibuka, itu kan Alkitab kan banyak, ada 66 bab, dari 66 bab masa satu ayat itu begitu dibuka isinya tahu nggak apa? Akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingku, melekatlah kepadaku, maka mintalah apa saja yang kau minta, maka kamu akan menerimanya. Saya langsung nangis, kok sama ibu yang sebelah. Saya nangis, dan karena saya orang gak mau apa-apa, saya cuma bilang, Tuhan saya minta hikmat untuk mengatasi ini semua. Karena saya ingat Salomo kan, saya minta hikmat. Nah udah selesai, mata saya sembab, karena saya bilang kok bisa ya gitu. Begitu selesai, saya cerita sama teman-teman yang kebetulan juga pengerja di sana. Saya bilang, tadi saya ditanya begitu, mereka bilang gini, Esther, gila lu, kan mereka tahu keadaan saya kan. Gua aja udah melayani nggak pernah loh ditanya kayak gitu. Lu ditanya gitu lu jawab minta hikmat. Itu kalau minta rumah beneran deh pasti dikasih. Karena dia tahu minta mobil pasti dikasih. Nggak minta, enggak, boro-boro kepikir, keinginan juga enggak sih, cuma minta hikmat. Nah sejak saat itu tangan Tuhan itu yang tuntun sampai sekarang nggak pernah ditinggalin. Jadi kadang-kadang apa yang nggak pernah saya pikir, apa yang nggak pernah saya ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya, itu Tuhan bicara. Jadi saya terkagum-kagum sih. Makanya waktu pas menjalankan pendidikan, kata teman, lu mah bohong, nggak pernah beneran deh. Tapi saya mengerti gitu apa yang dimaksud. Saya cuma punya waktu belajar 1 jam, cuman ya puji Tuhan waktu itu saya baca bisa asal konsentrasi ngerti gitu. Jadi mereka nggak percaya kalau saya tuh nggak belajar. Memang saya nggak belajar, tapi percaya bahwa itu karena Tuhan, itu bukan karena hebatnya saya. Dan tangan Tuhan tuh nggak pernah tinggalin, dia terus tuntun sampai detik ini. Kayak kemarin ada pasien yang bilang, saya bilang kan sama pasien saya bilang harus makan sayur, saya bilang gitu. Dan ada pasien yang bilang, dok tapi saya nggak suka sayur, dia bilang gitu. Tiba-tiba ada suara di sini,
Itu Roh Kudus yang Kudus, bilang betul. sama saya bahwa makanya aku ciptain sayur banyak banget. Saya ngomong lagi sama dia, makanya Tuhan ciptain sayur banyak banget. It's not me, it's him. Iya. Saya bilang ada yang warna hijau, ada yang merah. Itu kayak seorang bapak bikinin baju buat anaknya spesial karena anaknya itu perlu, dia tahu kebutuhannya badannya kayak begini, dibikinin baju khusus buat dia warna hijau. Kata anaknya nggak suka, oh tenang papa ada warna putih, nggak suka ada warna merah, nggak suka ada warna kuning. Kalau sampai ada 1000 baju masih nggak suka, coba apa gimana perasaan bapaknya? Iya. Itu Roh Kudus yang ngajarin. Benar. Makanya Tuhan. Nah satu ketika mungkin lengkap sedikit ya. Iya. Tahun 2021 itu 4 tahun yang lalu, tiba-tiba waktu pas saya lagi tidur itu Tuhan bicara. Saya tidur itu Tuhan bicara. Saya nggak pernah sepanjang hidup saya mengalami itu, Esther. Jadi waktu itu pas lagi tidur tiba-tiba Tuhan bilang gini, I will come very soon. Oke. Terus saya bilang dalam mimpi saya, how soon God gitu. Terus dia bilang tinggal nunggu satu lagi udah selesai. Saya bukan tipe orang yang gampang percaya dengan apapun gitu. Jadi saya minta peneguhan. Dalam mimpi itu saya bilang, kasih saya ayat Tuhan biar saya percaya, karena saya ingat waktu saya dikasih ayat. Butuh tanda ya dok ya. Minta tanda. Terdiam sejenak, nggak lama kemudian tiba-tiba ada suara gemuruh tuh gede banget tuh, kayak suara geledek thunder gitu, gede banget. Itu bukan suara yang sama seperti yang tadi. Suruh baca Yehezkiel. Saya minta pasalnya, dia kasih. Dan abis itu saya bangun, saya kebangun, wah itu duk keringetan. Beneran deh, saya nggak pernah ngalamin itu dari dulu sampai detik ini. Itu sekali-sekalinya. Saya saat itu saya nggak ngerti itu apa yang namanya apa gitu, ada apa di situ. Akhirnya saya tanya semua orang, saya tanya hamba-hamba Tuhan, saya tanya ke semua hamba-hamba Tuhan apa maksudnya, dan mereka jawab, oh itu tentang Gog dan Magog. Oke. Apa itu? Saya bilang gitu, itu loh tentang nanti di akhir zaman itu nanti dari utara akan menyerang bla 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 Israel. Saya nggak ngerti kenapa gitu sama Israel. Akhirnya saking saya penasaran, saking saya haus gitu, saya mau tahu gitu, saya belajar. Ya saya yakin Roh Kudus sih yang tuntun saya, karena saya nggak pernah sekolah teologi ya, saya nggak pernah nggak ada pembimbing juga. Dan akhirnya saya tahu bahwa oh itu begitu keadaan kita gitu. Nah waktu itu sekitar bulan, itu kan 2021 Mei saya dapat itu. Kemudian saya bilang, kebetulan pasien saya ada Igun ya, dia waktu itu mau pergi Fashion Week ke Paris. Saya bilang sama dia, jangan, itu mau perang, saya bilang. Kata dia, enggak kok, baik-baik aja. Enggak, itu mau perang, saya bilang gitu. Dia Februari berangkat dan gak lama pas dia pulang, begitu dia pulang perang. Itu Rusia sama Ukraina. Terus Oktobernya Israel diserang kan, Israel itu perang ya di situ. Itu 2022 dan terus sampai sekarang. Nah itu saya bingung sih, maksudnya saya baru paham bahwa karena mami dipanggil Tuhan tuh tahun 2015. Yang tadi saya sedih banget, saya bilang kenapa Tuhan. Terus tahun 2019 4 tahun kemudian papi. 2021 emak nenek itu jadi maminya mami, dan saya sayang banget sama emak sama engkong. Tapi engkong udah lama, saya janji sama engkong nanti saya akan jagain emak, dan saya penuhin janji saya sampai emak terakhir kalinya itu saya yang ada di sisinya, saya peluk dia. Begitupun juga papi mami, dan saya ditinggalin orang tua itu semua, padahal saya tuh sayang banget gitu sama mereka semua. Jadi 2021 tuh waktu emak juga nggak ada, saya bilang Tuhan, tiba-tiba di satu ibadah Tuhan bilang gini, kamu nggak yatim piatu, kamu kan punya saya. Nangis saya, Esther. Saya bilang Tuhan mohon ampun, karena selama ini saya menghormati orang tua dunia saya kasih apapun yang mereka mau. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau apa? Kayak saya baru sadar bahwa He's my heavenly dad. Ternyata dia minta waktu saya, dan akhirnya sejak saat itu waktu saya kasih buat melayani dia. Momen itu banget ya dok ya, luar biasa sekali loh. Banyak banget hal-hal yang aku dapetin, walaupun waktu kita singkat ya dokter ya. Tapi dari tadi tentang ketika momen dokter minta hikmat, tapi Tuhan benar-benar kasih sampai detik ini gitu. Setiap apapun yang dokter lakukan, terus apa ya, banyak hal
karena Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus yang ingetin Iya. gitu ya, Tuhan yang ingetin gitu. Dan itu mungkin pelajaran yang kita bisa dapetin karena setiap apapun langkah hidup kita ya libatin Tuhan, betul Dok? Iya, kalau libatin Tuhan pasti nggak akan salah jalan. Betul. Kalau pakai cara kita sendiri pasti akan salah jalan. Oke. Jangan sampai diajak muter-muter 40 tahun Iya, sayang padahal sekali waktunya. cuma 11 hari Iya. waktu untuk mencapai kemenangan gitu. Ya itu sih. Luar biasa sekali. Satu kali lagi dokter, satu ada pertanyaan nih. Apa pesan yang mau dokter sampaikan buat kita-kita yang lagi nonton tentang perjalanan hidup dokter? Pesan apa yang mau disampaikan? Mungkin pesan yang mau saya sampaikan adalah untuk saat ini adalah jangan fokus sama perkara dunia, fokus sama perkara yang di atas. Karena kita harus berdiri dan berjaga-jagalah, nantikanlah Tuhan untuk saat ini. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Karena kita ngelihat tanda-tanda dari tanda-tanda zaman, mulai dari yang tadi Esther bilang, dunia makin susah dari segi apapun, gempa bumi di mana-mana, resesi, belum lagi juga iklim yang sudah nggak jelas dan kita nggak tahu. Mungkin kalau lagu sih mau dibawa kemana gitu kan, ada lagunya kan. Iya benar. Tapi ya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pikiran kita memahami pikirannya Dia, kita tahu ada di mana posisi kita untuk saat ini, the time dalam rencananya Tuhan, kita pasti akan tahu bahwa udah bukan saatnya lagi mikirin perkara di bumi. Iya. Karena kita harus melihat ke atas. Karena Tuhan bilang ketika engkau melihat ini semua, lihatlah ke atas karena keselamatanmu sudah dekat. Dan saya sih terus terang saya menanti-nantikan kedatangannya, karena pasti di sana tuh jauh-jauh lebih Luar biasa enak ya. Luar biasa sekali dokter. Terima kasih banyak buat Sama-sama. waktunya hari ini. Banyak banget kita yang banget terberkati, dan bisa jadi pengalaman hidup dokter bisa memberkati banyak orang juga. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.